Ya Allah, jika engkau tanya, qad saluni, jika engkau nanya, ma laisa indi, apa yang ada di sisiku. Tidak ada apa-apa, tidak ada punya apa-apa kalau bukan karena engkau bisa duduk, bisa berhadir, bisa mendengar, bisa diberi pengetahuan, bisa mendapat pemahaman, bisa tenang di dalam mendengarkan petunjuk-petunjuk jalan kebenaran. Tidak ada lain. Ma laisa indi wa huwa indaka kasih. Dialah semuanya yang pemilik dengan segala-galanya. Makanya disinilah tafsir Al-Quran dalam versi ilmu ini yang pentingnya dia. Versi ilmu, bukan versi bacaan. Kita tidak mengungkapkan masalah baca, indahnya lagu, indahnya kira. Ini ada babakan khusus. Nah, kan kita versi ilmunya. Alif Akbar 4 tahun guru. Ya khabir itu dibolehkan diamalkan setiap hari. Kenapa ada kalanya sewaktu-waktu ulun merasa hilang rasanya, ulun hilang yang ada nih lain yang buat mendengar melihat. Ami, bagaimana cara mendengarkan kutuk tadi guru? Dari Ami. Lalu ada nih dari Asrian Syah. Ini kan ada. Nah, kalau kita ini makmum ikut imam ikut siapa? Dari Pulang Pisau Kalteng. Apa yang dimaksud dengan baitul itu? Baitul. Dari KP, apa yang dimaksud dengan baitul itu? Baitul itu ya sidin. Terus dari Salman, Abang Salman 4 tahun. Sholat itu ada tingkatannya kah selain sholat syariat? Kasih. Nah, itu salah dari Abang Salman. Terus ada lagi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Doa Nabi Yunus diamalkan setiap hari, bagus aja lah. Dari Abang Kursani, ulun 4 tahun. Himpun di hayatkah atau himpun di sir? Jadi apa nih? Udin, Abang Udin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulun 4 tahun asal kejadian diri guru. Terima kasih. Assalamualaikum. Kayak apa cara meleburkan diri di waktu kita sholat? Diawali dari mana? Ulun dari Tanjung. Rahman, Abang Rahman. Dari Asep Udin 4 tahun guru. Yang sebenarnya takwa itu seperti apa? Sebenarnya takwa itu seperti apa? Dari Abang Asep Udin. Dari ini tadi depan mungkin 1 menit lagi kita lah. Oke. Mungkin apa nih dari Abang Amin tadi, bagaimana cara mengarahkannya agar yang datang tadi guru kepada Anwar? Nah, betul. Ya alhamdulillah, kita malam hari ini kembali kita pulang bertemu, kembali kita kawan mengisi waktu, kembali diberikan kesempatan sama-sama gitu, untuk dapat membuka kembali lembaran baru
hal-hal yang belum kita telusuri, hal-hal yang belum teranalisa, terpikirkan. Jadi hal-hal yang masih belum kita sempat melaksanakan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kembali pada malam hari ini, kita tambah menambah. Dan termasuk bahagian daripada pesan Nabi dalam hadis dalam kitab Bukhari itu, bahagian tuh selalu bertambahnya keimanan dan keyakinan kita untuk jalan selamat untuk diri kita dan jalan hidup di alam ini. Nah, kan itu. Jadi mudah-mudahan dengan waktu nang kawa yang bisa disiapakan masih sempat menyampatakan, masih ada kesempatan sebelum datang kesempitannya kan. Jadi mengamalkan bahagian dari salah satu daripada hadis Nabi 5 perkara itu menggunakan kesempatan sebelum datang kesempitannya. Disinilah kita kembali membuka lembaran-lembaran baru. Kalau istilah dahulu tuh masih bahagian dari pengajaran Nabi Ibrahim, suhuf Nabiullah Ibrahim. Membuka, membaca, menganalisa, mentadabburi bahagian-bahagian daripada dalil-dalil petunjuk-petunjuk yang kita dapati, sehingga dapat membawa untuk mengarahkan kita ini jalan menuju keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Dunianya yang kita jalani ini kawa ada petunjuknya, dan kembali ke hadirat Allah yang barataan ini pasti akan kembali ke hadirat Allah, siapapun mereka, siapapun orangnya. Nah, mereka. Dan bagi saudara-saudara kita yang sudah beranjak, artinya dari umur ya anggaplah 35 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, lebih-lebih 50 tahun ke atas, yang mendengar, yang hadir, kita kembali sama-sama menganalisa sejauh mana pengetahuan, sejauh mana amal dan ibadahnya, sejauh mana ilmu yang kita amalkan itu. Karena dengan satu petunjuk ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wal asr, Innal insana lafi khusr, Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Di sini Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai diri kita mengenali, kita mulai diri kita dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Benar-benar orang-orang yang beriman, yang berjalan, yang punya keyakinan terhadap Tuhan yang bernama Allah. Bernama, bukannya di sini. Ar-Rahmanir-Rahim, yang sama-sama kita berusaha untuk sama-sama seperti perkataan Allah, asma'nya Allah itu Ar-Rahmanir-Rahim, yang kasih sayang. Kasih di dunia, apapun yang dikehendaki, apapun yang diingini, apapun yang diperlukan selalu dikasih. Tidak ada sesuai kalimat doa itu ud'uni astajib lakum. Cuman kita tahu atau tidak, sadar atau tidak, semuanya itu berlaku. Cuman yang menjadi peringatan dari kandungan surah tersebut di sini mengingatkan dengan kita. Karena sebenarnya inna hadzal qur'ani basyira wa nazira. Ini adalah sebuah peringatan dan kabar gembira. Awali dengan sebuah peringatan. Wal as, demi masa, demi waktu ke waktu.
dari perjalanan ke perjalanan, dari hal-hal yang sangat sepele kepada hal yang sangat luar biasa, dari hal-hal yang belum terselusuri lagi sampai kepada hal yang paling, dari hal yang jahir kepada hal yang gaib, sesuai perjalanan bagi saudara-saudara kita khususnya yang sudah berjalan melalui jalannya untuk petunjuk keselamatan dirinya dalam makam fana, perjalanan zahir menuju kepada batin. Di sini perjalanan fana. Sedangkan dari fana menuju kepada zahir, ini perjalanan kepada baka. Tinggal tujuannya. Apakah benar-benar fana fillah atau baka billah kepada baka billah, atau ingat di sini fana bagi yang lain-lainnya. Nah, kan hati-hatilah di sini. Wal as, demi masa, sudah. Begitu banyak perjalanan, begitu banyak pengetahuan, begitu banyak sudah yang didengar, yang dilihat, bahkan yang sudah dianalisis. Apakah benar? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia nengaran insan tuh baginya tuh rugi. Dalam waktu-waktu karena tidak ada petunjuk, tidak ada kejelasan. Karena kedudukan waham dan kedudukan khayal di dalam pengamalian ilmu itu. Nah, di sini tinggal kita menuju kepada yang mana yang bagusnya. Karena innal insan, sesungguhnya insan tadi lafihus, dalam keadaan rugi, banyak kerugiannya. Kalau kada tertaliti belum lagi terselusuri, apa lebih kita jalani hal tersebut. Nang kadananya di sini untuk jalan menuju nang selamatnya, innal insana lafihus, dalam kerugian, supaya jangan rugi apa? Illal ladzi, terkecualinya, pengecualiannya, mustasnanya, mengeluarkannya. Nah, kan itu. Jadi daripada napinya di sini, isbatnya di sini menatapakan. Nah, kan itu. Karena lah, nah kan ini bilangnya di sini kada ada apa-apa. Ya. Nah, disinilah illal ladzina amanu, pertama nang mau percaya. Siapa? Orang nang beriman, nang percaya bahasanya petunjuknya itu ada. Percaya bahwasanya jalan keselamatan itu ada. Percaya bahwa kawak kita mengarungi dunia ini dengan petunjuk ilmu nang benar tuh kawak menjadi selamat. Asal sudah punya petunjuk, lebih-lebih sudah diyakininya, diperpaganginya. Lebih-lebih itu kalau masih ada yang pembimbing, masih dibimbing, masih diarahkan, ya masih alhamdulillah. Lebih-lebih itu punya sudah sendiri kan itu. Nah, itu yang paling penting. Sudah punya pegangan, punya keyakinan sendiri. Nah, ini yang paling penting. Illal ladzina amanu, orang-orang nang beriman, kecuali nang beriman, nang kada rugi nih, nang termasuk di luar daripada innal insana lafihus, nang kada rugi. Amanu, yang kedua amilus sholihat. Amilus sholihat. Nah, kan gawiannya, amalannya, kelakuan gawiannya, termasuk sifat daripada kelakuannya, kan perkataan dan perbuatannya teman amilus sholihat, nang gawian itu nang bujur-bujur, nang baik-baik. Itu makna dasar utama dalam ilmu tafsir toh. Amalan saleh nang salehah, jangan kayak itu tak. Jangan ditafsirkan kalain dulu, nang secara globalnya tuh bujur-bujur gawian-gawiannya nang baik-baik. Amanu wa amilus sholiha wa tawasau bil haq, bertolong-tolongan dalam nang hak, nang sebenarnya kebenaran. Bertolong-tolongan nih nang benar-benar masalah kebenaran, nah gitu. Ini termasuk bagian fastabiqul khairat itu. Wa tawasau bis sabr, dan bertolong-tolongan di dalam kesabaran, di dalam menjalani kehidupan bermacam-macam. Nah, di sini. Nah, disinilah sebelumnya ini bagi saudara-saudara kita, bagi ikhwanul muslimin wal mukminin
baik laki-laki perempuan dan punya anak dan punya orang tua yang sudah lanjut. Di dalam kita bertolong-tolongan kesabaran, kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah. Nah kan sama-sama di malam hari ini, dimanapun saudara-saudara kita berada. Bagi saudara anak-anak kita yang dalam keadaan sakit, apapun itu permasalahannya, apapun yang dideritanya, semoga diangkatkan Allah penyakitnya. Dan bagi seorang tua kita juga yang merasa ada masalah apapun segala hal-hal, baik sakit dan hal-hal yang lain, baik yang ada di rumah ataupun yang berada di rumah sakit dimanapun, yang masih di dalam pelajaran ujian daripada Allah, artinya disinilah semoga kembali diangkatkan segala penyakitnya dan disembuhkannya. Dan gitu. Dan khususnya bagi kita yang hadir yang bisa mendengar saat ini, bisa mengetahui, bisa menyempatkan waktunya, juga kita apapun yang terjadi terhadap diri kita masing-masing, ada hal-hal yang menyangkut, ada kesalahan, ada kejanggalan, ada hal-hal yang lain, bahkan dengan ada kurangnya kita memperhatikan, kurangnya kita pemahamannya, selalu diberikan petunjuk dan hidayah Allah, diberikan pemahaman yang luas, dibukakan segala jalan daripada jalan kebaikan kebenaran, dan selalu diberikan rezekinya yang luar biasa untuk mudah dalam menjalani mengarungi samudra Allah. Nah kan kita. Jadi semoga doa kita malam hari ini benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu bukti, ya Allah, Allahumma innahum qad saluni ma laisa indi wa indaka kasir. Ya Allah, jika Engkau tanya, qad saluni, jika Engkau nanya, ma laisa indi, apa yang ada di sisi aku, di sisiku, tidak ada apa-apa, tidak ada punya apa-apa. Kalau bukan karena Engkau bisa duduk, bisa berhadir, bisa mendengar, bisa diberi pengetahuan, bisa mendapat pemahaman, bisa tenang di dalam mendengarkan petunjuk-petunjuk jalan kebenaran, tidak ada lain. Ma laisa indi wa huwa indaka kasir. Dialah semuanya yang pemilik dengan segala-galanya. Ini benar-benar lillah. Nah, disinilah pada kesempatan malam hari ini kita kembali. Jangan sampai termasuk golongan orang-orang nang merugi. Bahkan kita beramal, beribadah tanpa tujuan, tanpa ada kepastian. Nah, disinilah kita kau menganalisa, menelusuri kembali. Setelah dibaca Al-Quran, diterjemahkan, ditafsir, sampai kepada makna yang sebenarnya, lalu ditadabbur. Nah kan ini. Nah di sini baru tahu. Nah, maka apabila dibacakan, nah bergetarlah hati. Apakah benar ketika ini kita bacakan? Ketika teguran-teguran bahasa peringatan, basira wa nazir, nazirnya peringatan-peringatan ini. Nah, jadi di sini tadi di antara dua ada basira, peringatan, wal as demi masa, demi waktu ke waktu nih sudah. Nah, di sinilah. Tapi kalau sudah kabar gembiranya yang mana? Benarkah sudah termasuk bagian orang yang aman, yang aman? Berarti amanunin sudah nang percaya, dapat dipercaya, aman dengan dirinya, aman dengan alamnya, aman dengan segala permasalahan dari perjalanan-perjalanan musafir ilallah. Nah di sini sudah adakah persiapan amannya tadi kan? Nah di sini nang diterima, amin, berarti diterima, dikabulkan. Tapi kalau amin, nah kan di sini sesuatu keamanan. Nah kan
Nah, disinilah bahagian-bahagian. Makanya dalam di sini babakan sinilah saudara, bahwasanya segala sesuatu kita kembali membuka sekilas membuka hal yang lain, wawasan yang baru dengan satu bukti dalam satu sifat awal daripada pengajaran Al-Asy'ariyah yang diajarkan di dalam kitab ini. Jalan daripada mengetahui sifat-sifat Allah itu babakan pertama tuh bahagian daripada sifat nafsiyah, sifat wujud Allah, wujud. Nah kan deh, yang dibicarakan tentang Allah, wujud Allah, berarti sifat yang pertama itu tergolong bagian sifat nafsiyah, bahagian diri yang ada di situ, jiwa, roh dan hati. Nah, aneh. Bagi saudara kita yang merasa memahami, mempunyai jiwa, roh dan hati, dengan satu keterangan sebagai modal, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dengan satu modal petunjuk daripada dalil sifat nafsiyah tadi, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahum, Allah yang menciptakan 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi. Waktu kita menuju ke dalam diri kita, kita menghayati begitu kecilnya, begitu halusnya, begitu tidak punya apa-apa. Semakin ke bawah, semakin ke bawah. Inilah dasar bumi, inilah dasar ardi yang benar-benar kita masuk ke dalam diri kita. Nah, sampai tidak merasa apa-apa dan tidak punya apa-apa sebagai dasar paling rendah. Tapi disinilah untuk modal untuk kita bisa naik tanazul, tanpa kita menundukkan, tanpa kita dasar, jangan sampai kita tidak akan bisa lagi mampu untuk naik. Nah, makanya disinilah sebagai petunjuk awal wujud nafsiyah. Nah, Allah, alif lam ha. Jadi sebelum bertemunya antara alif menuju kepada ha, kita akan melalui 2 lam di sini. Lam awal dengan lam akhir, sifat dan asma-nya di sini. Disinilah kedudukan jalal dan jamal yang harus benar-benar makanya mampu atau tidak kita melewatinya. Kalau hendak sampai kepada haknya. Nah, disinilah inti daripada antara barang keduanya. Ini satu urusan zat Allah, ini satu untuk kesempurnaan di mana hambanya, di mana abdinya itu. Nah, kan ini. Lalu disinilah letak kesempurnaan kejahiran. Masuk di sini alif menuju kafana fillah. Nah, kan ini. Hilang. Nah, lenyap. Tapi di sini sebelum kita menuju kepada kesempurnaannya, akan suatu saat kembali. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, disinilah perjalanan membuktikan lam awal dengan lam akhir, pemberlakuan sifat dengan jahirnya asma daripada Allah. Benar kada bisa melaksanakan sudah sini? Benar kan? Baik melalui amal ibadah, melalui lisan, amal ibadah melalui zikir, amal ibadah melalui khalwat, amal ibadah melalui di sini kan artinya latiful khabir, amal ibadah melalui apapun jalan amal ibadah yang diantara dua ini termasuk bahagian daripada jalal dan jamalnya. Karena disinilah sifat itu berlaku. Karena disinilah kejahiran kenampaknya benar atau tidaknya daripada asma yang bagi sifatnya ini akan berlaku. Nah, inilah bahagian-bahagian analisa. Kita membuka jalan, meneliti
mengoreksi. Dan tujuan ini tidak ada lain supaya jangan sampai ditanya, kan kayak sampai jangan ditanya. Tujuan ini supaya jangan dihisap lagi, kan kayak gitu. Kalau masih kita dihisap, berarti disinilah kita kesalahan yang nyata-nyata salah, karena kita belum bisa menghisap. Bahkan untuk punya keyakinan benarkah yang kita lihat. Lalu tinggal pertanyaan tuh banyak, diterima kada amal ibadah kok. Nah disinilah pertanyaan. Diri sendiri aja kan bisa menjawab, mengharap jawaban orang. Begitu jauhnya dengan Allah tadi. Tahambur bang lagi di sini. Allah ini tahambur, alifnya lamnya di sini tahambur lagi. Nah kan kita makanya di sini menuju perjalanan, ketika ini lenyap di dalam amal ya, ketika ini lenyap di dalam perjalanan ini, ketika ini lenyap di dalam, nah tinggal alif dengan hak. Nah kan kita, nah di sini dengan yang kosongnya menuju kepada kemahasucian Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah disinilah kalau bagi saudara kita yang punya di dalam ruang buku terakhir, disinilah sifat kamal, sempurnanya, kesempurnaan daripada sifat Allah. Makanya disinilah pembuktian kita mula-mula sebarataan sampai titik terakhir mengenal Allah tuh kada bisa kecuali melalui jalan awal daripada sifatnya. Nah kan itu. Nah inilah yang pertama, tidak akan tahu dengan Allah kalau kada tahu sifatnya tuh. Tidak akan kenal dengan seseorang. Nah di sini tak kenal maka tak sayang. Nah disinilah kalau memang orang tuh ya biasa-biasa aja memandang tidak perlu, memang belum mengenal. Jadi mudah-mudahan dengan adanya mau mengenali itu siapa dan kenyataan nafsiyah yang ada yang mana. Wujud artinya ada. Jadi jangan sampai menghayal, karena sesuatu berbicara surga itu ada, berbicara neraka itu ada, berbicara malaikat itu ada, supaya benar-benar dikenali begitu. Jangan nang sako-sako, kira-kira, sangka-sangka, nah kan kayak gitu toh. Nah jangan menghayalkan malaikat tuh bentuknya kayak ini, lalu diceritakan dengan bentuk yang bersayap dengan ini. Jangan menghayal ke situ. Nah kan cari yang sebenar-benarnya. Nah di sini jangan sampai duduk kita terpesona oleh cerita-cerita, karena ini sudah diingatkan oleh Nabi kita. Ketika Al-Quran dibacakan oleh Nabi, ketika itu ayat-ayat Allah dikeluarkan, dikupas oleh Nabi, isinya penuh dengan cerita, penuh dengan hukum, penuh dengan hal-hal tentang masa-masa lalunya itu dibuka. Itu kan kandungan Al-Quran. Lalu tokoh-tokoh yang datang kepada Rasulullah saat itu lalu membanding, membuat cerita-cerita itu mulai dahulu sudah menyaingi Al-Quran. Makanya disinilah tafsir Al-Quran dalam versi ilmu ini yang pentingnya dia. Versi ilmunya, bukan versi bacaan. Kita tidak mengungkapkan masalah baca, indahnya lagu, indahnya kira. Ini ada babakan khusus. Lain kan kita versi ilmunya. Nah disinilah kita kembali pada malam hari ini. Artinya sebagai menginspirasi, membukakan. Ketika kita sudah mau mendengar, sami'an mau sudah mendengar, muta'aliman atau mau sudah belajar, lebih-lebih aliman mau mengetahui. Na'udzubillah, berlindung semoga jangan jadi nomor 4. Nang mendengar kada hakun, belajar kada hakun, lebih-lebih tahu kada hendak. Na'udzubillah kada hendak nang kayak. Nah disinilah kita mengupas, membuka diri kita. Ayo saudara-saudara kita semuanya,
kapan lagi? Kapan lagi? Kesempatan adakah sudah malam hari? Waktu masih adakah sebelum datang menjemput kita? Batas akhir dan batas di mana tadinya berdiri kita sudah tidak akan bisa berdiri lagi. Yang tadinya bisa bicara sudah tidak akan bisa bicara lagi. Yang tadinya mendengar sudah tidak akan bisa mendengar lagi. Adakah mendengar perkataan kita ini? Ayo kita sama-sama menggunakan waktu itu. Coba kita tundukkan kembali. Nah, ini bahagian jalan. Ini perumpamaan kita, petunjuk ini alif, tidak ada lagi. Ini jalan. Satu petunjuk yang harus benar-benar tegak, lurus. Tegak, lurus. Alifullah, alifusir. Alif. Yang hanya ada memberikan satu kekuatan. Satu pengarahan petunjuk. Satu analisa di dalam hati. Dan yang sanggup dijalankan. Dengan petunjuk-petunjuk daripada baik melalui kitab, baik melalui amalia, lebih-lebih langsung daripada petunjuk guru yang bisa berbicara. Ayo kita sama. Dan perjalanan ini ayo kita isi masing-masing perjalanan ini. Nah, disinilah bahagian dari saudara kita, pertanyaan dari saudara kita, yang lebih diutamakan syahadat kan? Atau yang diutamakan daripada sholatkan di sini. Tidak akan bisa kebenaran sholat itu terlaksana kalau memang syahadatnya belum beres. Tidak ada penyaksian yang lebih utama, karena inti daripada perjalanan, inti daripada sholat itu untuk bertemunya abdi dengan Rob, itulah. Nah, pertanyaannya, kalau kita belum kenal, kalau kita belum menyaksikan, apakah benar yang kita temui? Itu yang menjadi permasalahan. Nah, disinilah intinya, makanya ibadah itu bujur-bujur dengan dasar ilmu, jangan dasar turut-turutan, kan kayak gitu. Ikut-ikutan atau umat-umatan, nah kita memberikan. Jangan jadi umat patah balik kan. Makanya hati-hati kan kayak gitu. Benar-benar makanya utlubul ilma, talabul ilmi faridatun. Perlu tahu, tuntut bujur-bujur. Kalau memang memerlukan, tapi bagi yang tidak memerlukan, ya kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Nah kan kata. Nah disinilah babakan-babakan awal yang perlu. Jadi perjalanan disinilah kepada kita semua. Ingat, inti daripada Allah. Alif lam yang pertama al ada lahu. Nah kan sini. Di sini kalau di bahagian awal sampai kepada titik bahagian terakhir ini membicarakan ini al pertama. Dan insan sinnya di sinilah. Nah di sini makanya tasdid, siddah, sajadah, nanti kita di atasnya gitu, tasdidnya gitu, sin sajadah. Nah di sini, jadi di sini membicarakan Allah. Nah di sini bicara insan, in yang pertama dengan an yang terakhir, di tengah-tengah tuh ada in, nah sin, nah in, nah jadi insan. Nah disinilah yang benar-benar menyimpan satu sirrul hayat, rahasia hidup yang benar-benar dapat diketahui terlaksana tuh ada isinya. Nah di situ hayat, ilmu, kudrat, iradat, sama basar. Nah kan. Jadi di sinilah. Lalu di sini makanya disebut ma'ani besertanya. Lalu bisa bergerak, bisa melihat, bisa tahu dengan sebab adanya satu daripada hembusan Allah
nang benar-benar zat yang hidup wajibal wujud yang bisa menyelimuti. Nah ini, untuk mendapatkan inilah perlu pembersihan yang benar-benar pembersihan. Tidak akan diisi tempat itu yang bersih kalau masih tempatnya tuh kosong kotornya. Nah disinilah tujuan kita pada malam ini kita membicarakan supaya benar-benar apa yang kita harapkan itu benar-benar bisa bermanfaat. Dan ini akan menjawab permasalahan kita hidup di dunia. Kenapa garang ngaku nih terlalu banyak masalah? Kenapa garang ngaku nih terlalu banyak kan ini problem-problem yang terjadi? Kenapa garang aku terlalu diuji dengan hal-hal yang sekecil-kecilnya tapi ini membeban? Kenapa garang aku diangkat terlalu tinggi pada aku untuk membuat aku lupa diri? Nah ini kan sama ribuan pertanyaan. Kenapa garang? Nah di sini karena tidak ada tempat, tidak ada wadah. Nah kan ini untuk benar-benar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apa garang maksud? Sudah kamu dah. Sholatku untuk bertemu dengan Allah tentang dasar bujur-bujur lillah atau bertemu dengan yang lain, tujuan yang lain, wadah yang lain. Wa nusuki ibadahku nang kayak apa kan? Masih aja mengharapkan masalah dunianya, harus balas kayak ini, baca salawat harus minta ini, baca zikir hasilnya untuk ini, baca tasbihnya untuk hasilnya ini, berarti bukan untuk lillah. Itu Pak, itu sudah dikasih. Setelah dikasih masih aja kurang. Wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Bujur ada. Saya kira keluh-keluhan yang itu ketika inilah, tapi lebih baik masih ada mengeluh mau mengoreksi, tapi harus mengembalikan. Nah inilah yang harus kita teliti bujur-bujur di dalam perjalanan penafsiran di sini. Sehingga apa yang kita laksanakan tuh bujur-bujur punya pedoman. Makanya dari ilmu akhirat memaham, membaca habis dah tentang dalail akhirat, dalail. Amalkan hampir-hampir tidak putus lisannya. Tapi ketika dalil-dalil kebaikan itu dibacakan, benar sudah terima belum? Nah kan kayak disitulah ada tempat di mana kita menolaknya, di situ tempat di mana kita ada menerima, di situ ada petunjuk apa? Karena disitulah dalil-dalil kebaikan-kebaikan tadi. Nah sekarang benar sudah adakah dilaksanakan? Jangan cuman mulutnya yang membaca. Nah itulah bagian kita kembali menganalisa, kita tundukkan kembali pada malam hari ini. Coba adanya kembali duduk tegak pun seperti tegaknya alif, karena berdiri betul bujur-bujur, tidak ada lagi petunjuk yang diharapkan selain daripada pemilik sekalian alam, pengatur sekalian alam, sutradaranya alam semesta kan, strateginya ampun Allah. Nah di sini masuk nang sekira-kira. Nah, kan ini masih sekira-kira. Nah, di sini coba kita satu jalan, kosongkan akal pikiran kita daripada permasalahan dunia sekejap tuh. Coba kita masuk dapati satu titik yang di sini satu kutub. Hanya ada satu gerak. Coba arahkan fokus kepada satu titik. Pemilik kehidupan yang bisa ini. Nah, makin asik di sinilah lenyapnya tersebut. Karena ini yang kita katakannya sampai titik terakhir di mana akan kita kembali, akan menemui titik itu kembali. Jadi latihan talqin mayit yang ini, belajar untuk mati ini kan.
selama masih dunia ini menyelimuti permasalahan, alam ini masih menyelimuti permasalahan, kehidupan ini masih bermacam-macam detak, nah itulah yang diantisipasinya atau itu. Satu titik terakhir, inilah latihan. Kita gunakan bisa 1 menit, bisa 2 menit, bisa 3 menit. Ketika ini mau beramal, sehingga untuk menuju ikhlas nantinya tuh ada jalannya, sudah diulang. Terus selanjutnya masuk itu, ketika itu kita iringi pajamkan. Nah disinilah paham zikir atau kadang-kadang bergetar hati dan macam-macam. Sebenarnya itulah menggetarkan diri. Dapat mengenali kemana arahnya itu, kemana kita menggunakan apa menjadi pemikiran kita, itulah yang bergetar, bukan diulah-ulah, bukan dibuat-buat itu, tapi mengatakan, mengingatkan. Ketika kita cubit di sini akan terasa, ketika kita tarik di sini akan merasa, tinggal kita punya hati dan jiwa yang sudah terarahkan. Nah kan inilah bagian daripada tatar penataran kita, menatar diri kita, menatar hawa nafsu kita, menatar setiap perjalanan kita. Nah setelah itu masuknya, makanya setiap kembali, makanya dikatakan istilah bahasa di dalam ilmu gaibnya, istilah bahasa atau dalam perkataan umum, kalau bahasa istilah juga dikatakan dalam bahasa silat gaib, apapun itu permasalahannya, ketika ingin kembali tinggal takbir katanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sebenarnya di sini inti ketika mengazankan waktu dalam kubur dan mengiqamatkan setelah pelaksanaan di dalam rumah kembalinya. Nah, ini intinya, sebenarnya latihannya tuh masih dalam hidup. Makanya talqin main itu untuk pelajaran kita, pelajaran pengajaran kita untuk benar-benar belajar mati dalam pakam ilmu, mutu qabla antal maut. Nah mudah-mudahan dengan petunjuk malam hari ini kita, saudara kita yang mendengar, saudara kita yang melihat, saudara kita yang mengikuti pada pertemuan kita malam hari ini, ada terbuka terkiasnya kan di sini masalahnya. Mudah-mudahan ada hal-hal yang menambah kita daripada wawasan yang baru, membuka lembaran baru dengan catatan-catatan yang baik. Nah kan kita mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini ada hikmah di balik semua itu. Al-hikmah yang terkandung itu sangat banyak. Karena setiap asal kita mau membaca, kembali kita mengulangi kepada satu petunjuk, kembali kepada dasar awal, dengan satu surah yang pertama turunnya tentang ayat Al-Quran, peringatan Allah dan kabar gembira yang disampaikan Rasulullah, yang didapat artinya ketika masuk di sini, dengarkan pembicaraan. Di sini bahagian gua Hira, Iqra, baca minimal artinya al-alaq segumpal darah, dari mana dijadikan, kemana digunakan, setelah itu dibina, dibangun, dibesarkan, diisi, dengan apa ia mengisi, dengan apa ia mengukir, sehingga punya catatan yang benar-benar sesuai loh mahfuznya tuh nang baik-baik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Tuhanmu lah yang menjadikan itu, bukan engkau yang menjadikan. Jadi ini apapun yang terjadi ini, kalau memang ini barang yang rusak, mudah-mudahan masih bisa diperbaiki. Kalau memang sudah baik, mudah-mudahan tambah diperbaiki lagi. Baca mulai dari segumpal darah. Nah inilah bab yang malam hari ini kita bicarakan. Mudah-mudahan kita dapat ada manfaatnya semuanya, dan mudah-mudahan bagian-bagian ini banyak tadi yang kita ungkapkan sebagai bahan analisa, bahan tadabbur dalam menambah
pengetahuan kita ke depannya. Biridallahi ta'ala walhamdulillah. Dan bagi yang sana kita menyambah keperluan yang hadir masih ada bisa mendengarkan malam hari ini, kita buka ruangnya sedikit kan dari ruang jasad itu kita lingkup di sini dari segala permasalahannya. Nah, Anda bagi sahabat jasad, nah jadi nah anda bertakon silahkan nggih anokan ngaran pian lawan alamat pian. Nah, supaya jelas kita bersaudara atau tahu. Nggih. Anda bertakon silahkan. Nggih. Kawa pian dari mana? Asrian Syah. Pian dari mana Asrian Syah? Dari nang semalam yang si apa Acil Noni itu kah itu kayak dia kan kadang yang lain apa yang lain aja dari hadir kali dia non hadirnya kayak hadir di sini ini membuka aja gimana hadirnya ini kan aja ada nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Alhamdulillah. Tabatan Baru, Kecamatan Kuripan. Nggih, bertahun apa pian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana beliau memang? Oh, Sidin bagana di Desa 3A, Kecamatan Simpang 4 Pengaron, Kabupaten Banjar. Nggih. Bagi yang bertakon silahkan. Salam dari Amuntai. Nggih. Waalaikumsalam. Hadir dari Wana Raya. Nggih. Boleh yang bertakon silahkan. Nggih. Yang bertakon untuk bertakon. Ya Khabir apa ini tadi lah. Nggih, bertakon silahkan di sini. Nggih. Kita buka ruang jasadnya. Yang bertakon silahkan. Dari siapa nih? Ali Fakbar 4 bertakon guru. Ya Khabir itu dibolehkan diamalkan setiap hari 812 apa tuh? Ya Khabir. Siapa ngaran Sidin? Guru Mahmudin. Nih. Assalamualaikum. Mulan sakali Samarinda. Syarkawi. Oke. Tadi kan dari siapa nih tadi? Ali Fakbar. Ya Khabir itu bolehkah diamalkan setiap hari? Bertakon di sini. Tono satu tuh dari Haji Idis tercinta. Kenapa ada kalanya sewaktu-waktu ulun merasa hilang rasanya? Ulun hilang yang ada nih lain yang buat mendengar melihat. Masyaallah. Hajah Idis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dari Kalwa dulu. Waalaikumsalam. Doakan dulu, doakan ulun dulu. Salam dari Sang Kulirang, Kutai Timur. Waalaikumsalam. Nah ini Kursani sini bagiannya di Desa 3A Kecamatan Simpang 4 Pengaron dari Abang Kursani.
Menang dari rantau nggih. Nah, Abang Narata. Apa sejarah daripada itu tadi lah, yang tadi ya Khabir. Terus satu tadi yang Haja siapa tadi? Icis. Kenapa ada kalanya sewaktu-waktu ulun merasa hilang, rasanya ulun hilang, yang ada nih lain yang buat mendengar melihat. Nah, itulah. Iya. Itu bersangkutan. Kita kembali. Ya. Antara pertanyaan yang pertama di dalam Amalia, ya Khabir, itu dalam satu langkap kalimatnya itu kan ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dan kebanyakan petunjuk ini dari berbagai sumber dalil-dalilnya itu dalam mengamaliakan. Kenapa diperlukan banget sewaktu kita selesai tugas dunia, kan kayak itu. Artinya setelah malam tiba, kebanyakan inilah petunjuk kita harapkan mengamaliakannya kan itu menuju setelah selesai, karena kita mengharapkan untuk lebih lagi kan kayak itu. Ala ya'lamu man khalaqa, apakah mau diberitahu man khalaqa semua apa-apa yang diulah yang diciptakan ya. Wa huwal latiful khabir. Kalau kita ingin melihat, ingin membaca, ingin mengetahui apa-apa yang diperbuat, nah kan ini menyaksikan perbuatan Allah, sekira-kira kita diberikan ilmu dan petunjuk. Nah, pertanyaannya tadi, apakah kita dibolehkan untuk mengamalkan? Nah kan pertanyaan, kalau sama-sama nih, si dia bertanya demikian, tapi Allah tuh kan kembali bertanya, kan kayak itu tak? Nah kan itu istilahnya. Nah jadi apabila memang saudara kita memerlukan, saudara kita menginginkan, ingin dapat petunjuk, ingin dapat pengetahuan tentang sesuatu nang latiful habir, nang kelembutan, yang sekecil-kecil suatu masalah, sedetil-detilnya sesuatu petunjuk ilmu, dengan maha khabir kebijaksanaan ilmu dalam kawa menyingkap segala misterinya, kan kita mengharapkan itu. Berarti disitulah nyata jawabannya kan kita tak. Apabila memang diperlukan, nah itulah orang-orang yang benar-benar mengharapkan. Jadi kadeta salah nang hari-hari nah kan itu. Dan bagi saudara kita yang bertanya, nang mendapatkan rasa di mana saat kelenyapnya kan kayak itu, hilangnya segala arah. Nah disinilah perlunya satu bimbingan. Di samping amaliyah jahir dengan bentuk amaliyah, supaya bisa kita nih jangan sampai, artinya istilah dalam memaham perjalanan amaliyah lebih-lebih khalwat ilmu tanpa ada petunjuk. Hati-hati kan di sini, Pak. Supaya benar-benar artinya yang kita dapati, yang kita rasakan, dan yang benar-benar saat itu menjemput dirinya. Nah kan kata, jangan sampai lepaskan kata. Tapi disinilah dua bahagian para makam-makam orang nang moksa terdahulu, nang orang nang benar-benar berpindah tempat. Nah di sini babakan juga pengetahuan situ. Jadi istilahnya, kalau istilah bahasa ini dibatasi, tapi kenyataannya tidak ada pembatasan kan kayak itu. Nah tinggal ada petunjuknya aja supaya jangan sampai salah daripada jalan itu sendiri. Nah kan itu. Nah kan itu jadi pertanyaan. Jadi kalau menangkan rasa di sinilah, makanya ketika kita tundukkan tadi, nah ini melihat berlakunya sifat Allah.
berlakunya asma'nya nang bagi sifat, bagi asma'nya bagi af'al. Nah kan itu disinilah musyahadah pertama dulu sebelum jahir ke alam. Nah kan data. Jadi jangan sampai gaibnya bertemu dengan gaibnya kan kita. Nah hati-hatinya di sini. Tapi di sini akan didalami setiap perjalanan masing-masing orang. Asal jangan paham sendiri. Nah kan kata. Tapi pada titik terakhir paham sendiri ini pulang. Nah kan ini makanya kita ungkapkan. Tapi dengan dasar petunjuk ilmu, nah kan, makanya kembali. Makanya kita istilah orang dalam sirat gaib itu bergerak sendiri. Nah, ketika kata-kata takbir Allahu Akbar sudah kelihatan kebesaran Allah di situ. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah buka. Nah, lalu kelihatan nang juga. Yang mana tadinya nang memang berasal dari Allah, yang mana berasal daripada Rasul nang diperbuatnya. Jadi ini menggiring. Nah kan ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya disinilah seluruh amaliyah orang-orang yang bahari itu, apapun kata-kata yang keluar, apapun kalimat yang keluar dengan berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu semuanya tuh kuncinya. Nah kan kayak itu tak. Jadi setiap amaliyahnya itu lalu dengan berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini tanda bahwasanya ada bimbingan. Nah, dan tanda jangan sampai kita tuh larut juga kita tak. Tapi makam ini banyak juga yang terlaksana di sini nih dengan petunjuk. Makanya dikira ini bagian daripada melalui majuzub kan kayak itu. Nah, kayak itu dia namanya. Jadi mudah-mudahan dengan dalil ini tinggal sedikit artinya. Nah, makanya di sinilah satu titik awal. Kosongkan akal pikiran daripada permasalahan duniawi, dapati yang hidup, rasakan dan saksikan dulu. Nah, kayaknya kelihatan tuh situ nang datang-datang bermacam-macam nah kan itu. Hal-hal nih nang al-ihwal namanya di dalam kedudukan martabat yang harus kita lewati, karena al-ihwal dari 9 tingkatan dari awam kepada nang wasilnya di situ. Nah, disinilah akan merasakan. Jadi perjalanan-perjalanan itu bagi saudara kita yang belum menjalani, ya kada usah dipikirkan dahulu kan. Bagi saudara kita yang sudah pernah menjalani, nah di sini Pak keutamaan itu akan terlihat. Nah, mudah-mudahan sebahagian ini sebagai petunjuk jalannya dulu Pak. Dari Ami, bagaimana cara mendengarkan kutub tadi Guru? Dari Ami. Lalu ada nih dari Asrian Syah, ini kan ada. Nah, kalau kita ini makmum ikut imam ikut siapa? Itu kan ada nang salam. Nah, ini kan ada sidin tak ada nih. Nah, mungkin bagaimana cara mendengarkan kutub tadi Guru dari Ami, dari Asrian Syah tadi kan. Nah, itu tadi. Ini. Ingat, makanya kalau ditanya orang ingat aja kan dahulu tuh apa nang diingat. Nah kan kayak ini tuh. Jadi pertanyaan tuh ingat, istilah zikir bahasanya tuh berarti ingat. Apa nang diingat? Nah kan kalau kada ada nang mengingatakan bisalah kita mengingat. Nah kan itu dulu tuh. Satu, makanya ada sama mendengar, sami'un yang mendengar, musami yang mau membukakan pendengaran itu. Nah kan ini makanya pemberlakuan daripada sifat-sifat ini. Disinilah akan melihat satu alam di dalam ini lapisan banyak. Ketika kita mata kita terpejam, duduk amaliyahnya sudah menyatakan. Di sini hati dan sini akan bicara. Nah, makanya ada 2 titik sini. Titik pertama, nah di sini. Belum lagi di sini dibaca. Dalam latifatul qalbi, latifatul sir, latifatul haq dengan akhfa. Nah,
di sini punya pembicaraan. Makanya dapat dibayangkan ilustrasi sebuah ibarat sebuah film yang itu di sini ada berbicara, yang hak di sini ada yang batil. Ada yang putih, ada yang hitam. Ada yang merah. Nah kan itu. Nah, makanya di sini. Nah, ketika mau selama kita menggunakan ini masih terpengaruh, dipengaruhi oleh suara yang di luar. Nah, inilah. Tapi hal ini akan menjadi satu ujian pelajaran gitu di dalam duduk halwat itu. Makanya di sini jaganya di sini. Lapar dan diamnya di sini. Jaga, lapar dan diam. Jaga di sini istilah jangan sampai lengah. Inilah nang hidup wal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Nang kada mangantuk lawan kada kuring. Karena di sini sudah dasar hayyul qayyum wala ya'udu hifzuhuma. Nang tidak ada kesulitannya untuk memelihara. Nah kan kayak itu. Tidak ada keberatannya, tidak ada. Nah di sini antara roh dengan jasad yang tidak ada. Karena memang dasarnya itu sudah dikuasai Allah, intinya demikian. Nah tinggal si abdi yang ada ini hanya mampu. Nah, makanya ini sudah menundukkan kasih. Ini satu isyarat. Isyarat. Sudah egonya sudah. Nah disinilah problem yang pertama itu bermacam-macam bunyi, bermacam-macam kelakuan, bermacam-macam cerita, bermacam-macam hal yang merongrong. Tapi sesudah fokus kepada satu titik tadi, makanya banyak di dalam tafsir perjalanan tarekat di sini yang mengatakan ada yang bunyinya hak, ada yang bunyinya ada bunyinya anak, ada yang bunyinya mut, kan kayak itu. Banyak tarekat-tarekat yang mengajarkan untuk mendengar, tapi pada satu kenyataan, nah, makanya di dalam kalimat-kalimat tuh bila sesudah, karena di hadapan Allah hanya ada satu nama tuh Ahmad. Nah kan kata bertemunya alif dengan haknya di sini diam sudah. Nah di situ Pak. Makanya geraknya kalau digerakkan itu latihan awal, latihannya untuk menuju kepada satu titik. Nah bagi saudara kita yang pertanyaan ini, disitulah perlunya ada sasaran jalan kan untuk mengarahkan. Nah kalau yang sudah bisa duduk ada bimbingan daripada badan yang lain kan itu tuh. Nah situ satu. Nah, makanya letaknya itu dari sini perjalanannya kelukung sampai titik di sini. Nah hanya tinggal arah di sini dibaginya lagi, timbangannya kayaknya tunduk. Makanya kalimat tarikat itu menjalankan la ilaha illa Allah, ke kiri tepat di bawah dua jari, bawah susuk kiri, dua jari di bawah susuk kiri. Ini tempat yang pertama latifatul qalbinya tekan dahulu, latifatul sir. Di situ tuh satu titik rasa nih sampai nyaman gitu, dari nang tepingka-pingka dulu tuh, dari nang tahalang tabujur istilah perkara jahir di dunia sampai bujur-bujur menuju ketenangan. Di sini pun dari bermacam hal-hal nama rongrong datangnya sampai sudah akhirnya nyaman. Nah di sini makin ringan, makin hampul bacaannya tuh terus. Nah itu sebagian dasarnya. Ya sampai di situ dulu, selanjutnya itu kan lebih mendekati kan kayak itu lagi kan. Ini ada dari Rapli, dari Pulang Pisau Kalteng. Apa yang dimaksud dengan baitul itu?
baitul. Dari apa yang dimaksud dengan baitul? Baitul itu Jasidin. Terus dari Salman, Abang Salman, 4 tahun. Sholat itu ada tingkatannya kah selain sholat syariat? Nah, kasih. Nah, itu salah dari Abang Salman. Terus ada lagi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Doa Nabi Yunus diamalkan setiap hari, bagus aja lah. Oke, itu dulu. Tadi kan 1 tahun. Baitul. Apa yang dimaksud dengan baitul itu? Ya 3 pertanyaan kan ya, istilahnya tadi. Untuk baitul, bait itu rumah, baitullah. Bait itu nah kan itu adalah tempat rumah. Nah kan jadi disinilah. Jadi tingkat pertanyaan di sini menyimak dari 2 pertanyaan selanjutnya tentang tingkatan sholat. Nah kan nah antara sholat dengan bait-baitnya di sini, dengan pertanyaan antara imam dan nang makmumnya di sini. Nah ini merangkul kan dalam 1 pertanyaan dulu kan. 1 tempat bait, makanya di sini ada qalbul mukmin baitullah, ada qalbul mukmin arsullah. Nah karena bait qalbul mukmin. Nah makanya di dalam 1 kalimat man bana masjidan tuh bana bunya masjidan usisa ala taqwa, dirikan, bangun, bina, ulah buat 1 masjidan di mana situ tempat sujud engkau, usisa ala taqwa, yang dibangun, yang dibina atas dasar takwa, bukan hal-hal lain. Jadi bukan mencari, mengumpulkan dan sebagainya. Ini perkara dunia, pembinaan. Makanya bana masjidan usisa ala taqwa, dasar daripada ketakwaan kita sendiri. Karena benar-benar disinilah inti dari sebuah syariat itu nahi dan mungkar. Sebenarnya inti semuanya paham makna syariat itu hanya isinya nahi dan mungkar, amar dan nahi, nah kan gitu. Jadi inti syariat itu sebenarnya di situ. Inti daripada syariat tadi ya makannya. Nah di situ telah mengatakan sebenarnya amar dan nahi, perintah dan larangan. Siapa tahu, siapa nang mati, siapa nang memahami. Nah disinilah bagian pertama, siapa nang apa nang diperintahkan, apa nang dicegah. Inilah inti daripada syariat dalam versi tafsir Al-Quran dan ilmu. Jadi kita tuh benar-benar mengetahui, oh ini nang diperintahkan, ini nang dilarang. Ini berkata baik berarti diperintahkan, jangan berkata buruk, kan tuh bagiannya nyata kalau tuh. Nah disinilah letaknya. Yang diimaminya inilah siapa yang ditanya. Nah ini inti. Datang dari mana ini perintahnya. Nah kan inilah makanya banyak dalam pembahasan istilahnya, kalau kita mengharapkan sesuatu pahala daripada ibadah itu, kalau kita kada kenal dengan si pemberinya itu, kemana mengambil? Karena inilah perintah dan inilah larangan. Nah itu inti daripada sebuah syariat tadi. Nah jadi baitnya itu ada tempat, makanya ada tempat. Disinilah waktu Rasulullah untuk bisa melaksanakan, akan bertemu untuk menerima perintah sholat, bersihkan tempatnya tadi. Nah kan kayak itu tak baitnya tadi tuh. Nang sakira-kira kawan diisi iman wa Islam wa ihsan, keyakinan, keselamatan, ihsan, kebaikan. Keyakinan, keselamatan lawan kebaikan isinya. Nah itu bait itu tadi. Nah karena itu tinggal diisi dengan Allah, baitullah, berisi dengan arsullah. Di situ letak
untuk analisa seluruh tentang Allah. Nah, kan itu. Makanya jangan dipikirkan, ya kan kayak itu, tapi dengan petunjuk ilmu. Jadi Allah tuh jangan melalui nalar, kan kayak itu. Tapi di sini Arsullah, ainnya berlaku, raknya tuh berlaku, shin suhudnya tuh berlaku, aras. Nah kan itu tuh. Nah disitulah bagian pertanyaan tadi diantara dan sanak tadi kan. Jadi ini merangkul sabarata, menjawab satu bait itu tempat, disitulah letak. Nah kan itu. Jadi kalau istilah tingkatan, kalau sembah yang ada yang disembah, terus seluruh keyakinan agama di muka bumi ini ada. Berarti ada tingkatan. Kalau ada sembah ya. Tapi kalau sholat, nah kan inilah yang penting banget tuh ada, karena yang tidak ada seluruh lain tuh sholatnya. Nah kan ini bertemunya seorang abdi dengan Tuhannya, disitulah letak inti daripada sholat itu. Kalau sembah tuh pasti ada tingkatan-tingkatannya. Nah kan kita ada kasta-kastanya, ada peringkat-peringkat, ada makam-makamnya. Tapi kalau sudah bertemu di hadapan Allah, pangkatnya cuma satu, abdi Allah. Baik berbentuk waliullah yang mewakili kejahirannya, kan itu. Yang nampak daripada mewakili kejahirannya. Nah disitulah tinggal tugas-tugasnya aja yang membuat itu dikatakan ada makam-makamnya tadi kan gitu, ada tingkatan. Tapi kalau jelas dari sembah, ada yang disembah, ada yang menyembahnya, disinilah hati-hatinya, disinilah makanya kadang-kadang disinilah jadi pertengkarannya, jadi hujahnya, jadi permusuhannya. Karena setiap sesuatu di sini sifatnya akan sombong. Syariat yang bentuk sini akhir daripada pemahaman itu sombong semua. Kan kayak gitu. Jadi beda dengan syariat yang sebenarnya dari jalan Allah, ini benar-benar menjalankan amar dan nahi, perintah dan larangan. Disinilah usisa ala takwa. Nah kan kayak itu, dibangun, dibina, dibentuk dengan dasar takwanya tadi itu. Nah jadi dengan takwanya itu benar-benar tidak akan bergeser. Oh ini perintah, jangan. Ini larangan, nah ini laksanakan, ini jangan. Berarti itulah hamba yang bujur-bujur. Nang usikum wa nafsi, nang diwasiatakan, dinasihatakan, dinasihati ala nafsi bitaqwallah. Tak tawaddu qanaah wawnya wara yaknya yakin takwa. Nah itu. Nah itulah bagian saudara kita pada yang pertengahan ini. Dari Abang Kursani, ulun 4 betakon, himpun di hayatkah atau himpun di sir? Nah, jadi Abang Kursani mana tadi lagi lah, siapa nih? Udin, Abang Udin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulun 4 betakun asal kejadian diri guru. Terima kasih. Ajah ini buka dialog diskusinya guru supaya yang betakun. Kalau di Komal kayaknya kita manukan, mungkin di teksnya aja lah. Kalau Komal kan kayaknya takutnya sinyalnya di sini turun naik, jadi harap maklum nggih. Assalamualaikum. Kayak apa cara meleburkan diri di waktu kita sholat, diawali dari mana? Ulun dari Tanjung. Rahman, Abang Rahman. Nah, itu dulu mungkin.
dibagi saudara kita, memang kalau kita jawab pertanyaan 4 pertanyaan ini merangkul dalam satu babakan, yaitu tadi dalam menyatukan kan penempatannya apakah di sir atau di hayat kan kayak itu. Tapi disinilah babakan sini ini banyak lagi perjalanan sini, memang ini perjalanan sangat penting. Ini perjalanan rohaninya sangat penting pada babakan ini. Tapi yang bagi kita saudara kita yang secara umum ini kan memang wawasan umum luas kan, keterbukaannya kan kayak itu. Jadi adakah yang sudah bisa memahami di sini? Nah kan ini kadang-kadang kita harus bujur-bujur menempatkan itu, nah kan kayak itu. Jadi sebenarnya pertanyaan yang lainnya tadi ini akan merangkul di sini. Ketika suhud penyaksian kepada satu bahagian rahasia, inilah jadi di sini asrarnya kan gitu, sebagai bahagian-bahagian yang artinya di sini dikatakan bagi yang belum mendapati itu masih misteri kan kayak itu, masih khayal dalam babakan. Tapi bagi yang sudah menjalani kepada makom di sini, dia akan melihat di sini. Dan ini tidak akan terjadi, tidak akan bisa istilahnya itu berlaku tanpa ada satu dasar utama daripada nah kan ini hembusan jiwa nang tadi yang dia ada di sini. Nah makanya lah di sinilah segala sesuatunya termasuk. Makanya bagi sadang sana kita yang mempelajari menanyakan dari perjalanan kejadian kita diri manusia tadi. Nah di sinilah kalau dikatakan sudah di dalil Al-Qur'annya, di dalil petunjuk kitabnya. Nah dari kejadian segumpal darah di sinilah sebelum proses nasar bahagian. Nah di sini kejadian-kejadian yang terjadi. Nah untuk menjadikan satu tubuh menjadi segumpal darah. Nah di sini nasar daripada air, api, angin dan tanah yang sudah banyak dikomentari di sini. Lalu kembali satu titik, satu sir, nakhir. Nah sinilah. Nah yang menjadi sebuah musnah coba kita buktikan. Nah disinilah perjalanan bimbingan yang penting, karena ini sudah babakan daripada babakan latiful khabir amaliyah ke dalam ngarannya kan kayak itu. Nah jadi kalau kita secara umum ini masih banyak perjalanan yang artinya kada bisa juga karena terpikirkan kan kayak itu. Makanya jangan dianalisa kecuali orang-orang yang sudah mampu berjalan pada realnya itu. Nah kan ini kadang-kadang makanya kita waspadai bujur-bujur kan kayak itu. Karena tidak apakah memang semua yang mendengar, semua yang hadir nih pernah. Cuman ya alhamdulillah sebagai wawasan ini sangat penting di sini. Dan kita harapkan di sini yang kadang-kadangnya perlu ada kenal. Siapa saudara kita tuh sebenarnya, siapa akhi ukhti kita itu sebenarnya kan kayak itu. Sekira-kira apa yang menjadi tertanam, tertuang, terhimpun. Nah ini akan menjadi satu tempat, satu wadah yang benar-benar perjalanan di sini yang disebut rahmat dan nikmat. Nah kan kayak bertemunya di sinilah rahmat dan nikmat dalam kedudukan jalal dan jamal, makanya lam ini 2. Nah kan kayak alifnya di sini, lamnya nih 2. Sini buat kedudukan lam latiful khabir. Nah disinilah yang terpentingnya ada satu kekhususan. Nah makanya kita secara virtual dalam pembicaraan secara umum beda kan gitu. Lalu dengan satu duduk, makanya di sini ada satu makam yang disebut duduk tuh sama-sama di dalam amaliyah. Lalu terarah di situ. Nah sebenarnya itu supaya apa? Supaya sahih ada kesaksian. Kan jadi kalau kita menghimpun akan ke sini harus kesaksiannya kayak ini, menghimpunkan kepada sini harus kesaksiannya di sini. Disinilah tanda musyahadatul wujud itu akan sahih
kan kayak itu benar di dalam tahapan bimbingan amaliyah ilmu. Nah kan itu Dari Asep Udin, 4 bertakun guru, yang sebenarnya takwa itu seperti apa? Sebenarnya takwa itu seperti apa? Dari Abang Asep Udin. Itu dulu. sebagai kesimpulan ini memang semua umum pertanyaan ini siapapun kan kayaknya karena makna takwa ini sudah artinya dari kecil dari halus sebelum saudara kita nih ada ini pertanyaan sudah ada kan kayak itu. Dan ini sudah artinya sebelum dilahirkan ini nih datuk nini kita tuh itu bang itu dasar berdataan. Jadi kalau istilah pada makna tuh makanya pada dasar ada makna takut dengan Allah, ada tunduk dengan Allah, tunduk nah kan kayak itu. Tapi takwanya ini aja jangan sampai ada antara. Nah berarti bila masih antara makanya ketakwa ittaqullah menuju kepada ittaqullah. Tapi kalau pertanyaan masih takwa ini banyak lagi nih hijab yang mendindingi ini nih untuk ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini banyak hijab lagi di sini. Kalau masih takwa. Tapi kalau sudah dengan satu taatnya diisi dengan taatnya sini. Taat, nah kan itu. Selalu menjalankan perintah. Artinya yang menjadi perintah yang tadinya dasar awal kita bicara tadi. Amanu wa amilu sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Koknya qanaah cukup. Nah kan itu. Pertama hanya cukup Allah yang ada satu zat yang punya kekuasaan, satu zat yang punya keistimewaan, satu zat punya kebesaran, keagungan. Cukup. Jangan bicara dunianya lagi dahulu. Nah kan di sini. Ini kalau duduk dalam amalia, tapi kalau dalam duduk dunia, nah di sini cukup apa yang diperintahkan, apa namanya. Nah kan ini bukan kekurangan, tapi cukup. Nah amalia sini akan meringkuk. Apabila urusan batinnya biris, urusan dunianya biris, maka ada rasa kekurangan, rasa keamanan. Banyak syukur, alhamdulillah. Kurang pun alhamdulillah. Karena di situ akan selalu dapat mengimbangi. Ini dasar, makanya di tengah-tengahnya kok kanaahnya. Wa ya di situ. Karena tulisan takwa tuh wa dan ya pada ujungnya. Tapi ya ini bisa berganti, bisa alif. Dan ketika ini sudah alif tuh hilang, di atas tuh ada tanda yang berbaris seperti alif kecil, takwa. Tapi tersembunyi situ ada ya, tersembunyi situ ada alif. Nah kan kata. Jadi takwatu qanaah wara yakin. Nah, yakin adanya. Nah, disinilah makna takwa yang sebenarnya. Intinya apa tadi? Amar dan nahi. Apa yang diperintahkan? Baik dimanapun bidangnya saudara kita berada, kalau sudah dasar ini ada, maka ada menyalahi dengan aturan. Istilahnya hukumkah, ahli hukum, pemerintahan, siapapun yang bertugas di atas, yang bertugas di bawah, baik seorang imam, seorang makmum, seorang biasa, sama, makanya di sinilah. Nah, ini wa ma utitu minal ilmi illa qalila yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila kan inna akramakum indallahi atqakum. Nah itu kan sumber-sumber dalilnya itu tuh. Nah kelihatan. Makanya kalau benar-benar sidiknya tuh. Nah kan kayak itu tuh. Sidiknya sudah benar,
Di sini kedudukannya sini sudah benar, dimanapun dia ditempatkan Allah di muka bumi, tugas apapun, dasarnya ia sudah selamat tak. Karena ini perintah jangan sampai menyelewengkan daripada tugas dan fungsi hukum kenyataannya. Di sini jangan juga mencegah daripada keingkarannya. Nah itulah inti daripada, makanya setiap minggu tuh ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tugas inilah yang selalu diingat-ingatakan kan kata. Nah, dari ini tadi depan mungkin satu menit lagi kita lah. Oke. Mungkin apa nih dari Abang Amin tadi, bagaimana cara mengarahkannya agar yang datang tadi guru kepada Anwar. Nah, betul. Jadi mengarahkan jalan untuk menuju jalan kebenaran, kan gitu, mengarahkan kepada jalan kebenaran, naran anwar, anakan itu daripada sesuatu jalan kebenaran. Jadi untuk mengarahkan di sinilah, makanya ada babakan khalwat itu di sini. Makanya bimbingan, kenapa itu ada tariqah, itu ada jalan. Kan itu jalan nangaran, makanya di sini antaranya kan yang dibicarakan tuh juga, makanya ada makna yang jalan tadi sabil, ada tarik, nah kan kayak dia nanya. Nah, sini nang ada sabilillah, jalan Allah, tarik Allah. Nah di sini ada jahir batin, nampak, ada. Nah sedangkan di sinilah nang sabilillah ini sudah benar-benar, nah ini merangkul. Nah di sini melihat nang lebih luas lagi. Nah jadi man sahala tarikan tarikat, ini ada sabilillah. Nah jadi ada bahagian lain. Nah inilah yang disebutkan dari, makanya anwar tuh itu jamak taksir, dari isi masdar tuh bagian jamak taksir. Ini dalam pemahaman jalan kebenaran, cahaya nurani, petunjuk jalan amal ya. Nah ini dalam mengarahkan di sinilah, makanya disebut nang sebuah yang musik itu ada bimbingan tuh. Nah ini pengarahan. Nah jadi istilah di sini nih tunduk dahulu nang ini. Makanya pada makam ini mati abis ini mutlak, karena dipotong. Nah ini benar-benar mengorbankan kan kayak itu. Karena jalan pendakian di sini, wama adalah kamal akabah, apakah engkau tahu ini sebuah jalan pendakian di sini? Nah kan kayak itu, pakorakabah. Nah disinilah babakan anwarnya di situ. Jadi petunjuk kebenaran, nyatanya adanya petunjuk dan sebuah kebenaran itu. Jadi sahadatnya biris, musahadahnya biris, duduknya sudah biris, terarahkan, latifatul khabirnya sudah biris. Nah tinggal. Jadi kalau dikatakan satu kata aja, yaitu sudah kefokusan, fokus sudah pada kenyataan. Berarti di sini yang musahadahnya tuh tanpa ada dinding lagi. Nah kan kayak itu tak. Mulai dari sini, ketika dia pajamkan beda, ketika dia buka, nah ini, sehingga sampai pada satu titik ketika dia lihat ke dalam, ketika dia buka melihat ke alam semesta, inilah yang benar-benar wujudur rahmatan lil alamin. Kalau benar-benar sudah pas duduknya, nah kan kayak itu. Banyak malam ini Iya. sedikit aja dengan pada waktunya. Kita jangan lain. Iya. Kita Ya mudah-mudahan
dengan kesimpulan pada malam hari ini babakan yang perlu kita garis bawahi lah. Jadi bagi saudara-saudara kita yang sudah mempunyai perjalanan dari syariatnya nang di sini dalam pelaksanaan syariat berbentuk wujud nangkan di sini. Jadi syariat batang tubuh yang menjadi kita sudah perjalanan hati melalui perjalanannya sudah membedah dari satu huruf kepada huruf yang lain daripada nama Allah terbesar tadi kan itu, lalu memberlakukan sifat-sifat Allah di situ kelihatan pemberlakuan sifat dan setiap perjalanan yang ada. Nah masing-masing yang punya makam sudah masing-masing punya petunjuk apa hal-hal yang sudah dirasakan apa. Nah tinggal mengembangkan sini yang kurang jelas, yang kurang tegas, yang masih ragu-ragu, coba dianalisa dahulu, dirasakan, dibuktikan menuju rahmatnya kita, sehingga nanti akan menjadi sebuah nikmatnya di dalam ibadah, baik duduk, berdiri, bangun akan kita. Jadi sholatnya pada makna yang sebenarnya tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa berdudukkan, berbaring sampai kepada hatinya. Nah ini akan terlatih kalau kita hanya melaksanakan satu titik. Ketika kita sudah sedang terbaring, kenyataannya ketinggalan menjalankan kayak tata. Padahal jalannya ada ya situ. Jangan ketinggalan. Dan meyakinkan pembersihan suatu, jangan hanya sekadar kita menyucikan batang tubuh, tapi sucikan jiwa sehingga batang tubuh punya keyakinan bersih. Jadi tidak akan memandang, Allah tidak memandang hal yang lain. Makanya sudah katakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakinna yanzuru ila qulubikum. Terakhir kan sudah itu. Nah setelah terakhir sudah kepada hatinya di sini. Nah ini udah urusan dengan Allah. Makanya di sini musyahadah dengan tentang fisik, jiwa, jasad ini dengan musyahadah roh dengan jiwa serta hati di sini. Nah inilah akan bertemu satu titik pengetahuan. Dan mudah-mudahan pada pertemuan malam hari ini bagi saudara kita yang memahami dan masih menyimpan masih artinya dalam pemahaman di sini, mudah-mudahan kita di kedepannya nanti kan bisa manukan kan kita bisa kita lebih detail lagi kan dinanya. Dan di sini kita mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita tuh kan yang terkhusus yang sudah ingin melaksanakan bimbingan khusus, inilah perlunya kita ada waktu, mudah-mudahan waktu itu ada kan kayak kan kayak Jadi mudah-mudahan pada malam hari ini kita diberkahi Allah, mudah-mudahan tetap dipelihara. Dan sekali lagi bagi rencana kita, saudara kita, ikhwanul muslimin wal muslimah, dan saudara dimanapun kita berada, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, senantiasa selalu dijaga dan dipeliharanya, dan senantiasa mudah-mudahan ditambahkan iman kepercayaannya, keyakinannya, dan kita selamatkan dunia dan akhirat, sama-sama kita kembali ke hadirat Allah dan kita berjumpa di hadapan Allah sama-sama dalam satu barisannya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Biridallahi ta'ala walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna ilman ladunniyan wa manfaatan wa barakatan min haqqi abdika wa rasulika. Wa min haqqi baliyat numalkan ibnu falak ibnu salih ibnu al-fahsyat ibnu sa'id ibnu alaihi salam. Ya hayyu ya qayyum ya rabbul musa wa harun wa ibrahim wa rabbul akrim nabil fahmi warzuqna bil ilmi wa hikmah wal aqli bihaqqi la ilaha illallah Muhammad rasulullah.